Allah Azza wa Jal tahu mana yang lebih baik buat hambanya. Kita itu nggak tahu. Yang kita tahu itu yang kita sukai. Ana suka, ana tidak suka. Terus apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Kita suka, kita kepingin takdirnya seperti ini. Anda sudah merencanakan seperti ini. Orang buka usaha, semua ingin sukses. Tahu-tahu bangkrut, tutup usahanya dia. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 8 perkara yang akan dilewati sama manusia dan semua manusia akan menghadapinya. Yang pertama apa? Sururun. Surur itu artinya kegembiraan. Ada yang belum pernah gembira dalam hidupnya? Kita sepakat, semua pernah merasakan kegembiraan. Yang kedua, wahuznun, sedih. Kesedihan. Siapa yang belum pernah sedih dalam hidupnya? Anda kasih hadiah. Sepakat kita ya. Kita pernah semua merasakan kegembiraan dan kesedihan. Yang ketiga, wajtima'un wa furqah. Perkumpulan. Siapa yang tidak pernah kumpul sama teman-temannya, sama keluarganya? Semua pernah merasakan itu. SD, SMP, SMA. Setelah itu wa furqatun, perpisahan. Siapa yang tidak merasakan perpisahan? Semua merasakan. Sudah, kita sepakat dengan 4 hal. Baik, yang kelima mungkin nggak sepakat. Yang kelima, wa usrun wa yusrun. Kesulitan. Siapa yang tidak pernah merasakan kesulitan dalam hidupnya? Baik dalam masalah pekerjaan, masalah belajar, masalah keluarga, tidak pernah merasakan kesulitan. Semua pernah merasakan itu. Wa yusrun, dan kemudahan. Siapa yang hidupnya sulit terus? Coba angkat tangan. Saya Ustaz, repot tuh uripi. Tidak ada. Semua pernah merasakan kesulitan dan kemudahan. Bahkan Allah sudah membuat keputusan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 6. Sepakat semua pernah merasakan? Taib. Yang ketujuh, sukmun. Sakit. Siapa yang dalam hidupnya tidak pernah sakit? Saya tidak pernah Ustaz. Sampai saat ini sehat terus. Semua pernah merasakan sakit. Sakit perut, sakit kepala, cantengan. Ono yang cantengan di sini. Ada dia merasakan sakit gigi ya, sariawan, pokoknya semua pernah merasakan itu. Makanya kalau ada orang yang dia sakit kemudian melihat orang lain sehat, orang itu juga pernah merasakan sakit gitu loh. Jangan pernah berpikir aku tok sing loro iki. Wong ndak ono sing loro loh. Semua orang pernah merasakan sakit. Sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sakit jemaah. Beliau sakit gitu loh. Wa afiyah, sembuh. Siapa yang tidak merasakan sembuh dalam hidupnya? Tidak pernah ana waras Ustaz. Tidak ada. Jadi 8 perkara ini kita sepakat. Subhanallah jemaah. Jadi memang Allah tidak menjadikan hidup ini di dunia sebagai surga, enggak.
Kita kan pernah dengar katanya doa Allah pasti ngabulkan doa gitu loh. Ana nggak kepingin sakit Ustaz. Ana doanya minta afiah terus, afiah. Tapi ya loro pisan Ustaz. Terus gimana? Insya Allah semua tahu bahwasanya Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi bagaimana dengan orang yang minta anak ternyata nggak dikasih anak? Orang yang minta sehat ternyata sampai mati sakit. Nggak pernah sehat. Dia keluar dari rumah sakit jenazahnya. Padahal doanya minta sehat. Dan Allah berjanji dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ada orang miskin yang tiap hari minta rizki Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban, rizki ya Allah, rizki, sampai mati di rumah kontrakan. Gimana ceritanya? Siapa yang mau jawab? Bagaimana orang ini yang sudah berdoa tapi ternyata yang dia inginkan tidak dia dapatkan. Padahal Allah berjanji akan mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum. Siapa yang mau ngasih penjelasan? Ibu-ibu mungkin. Nah, ibu-ibu ada mic. Nah, tidak dikasih mic memang ibu-ibu. Silakan ibu-ibu, ada mic-nya enggak? Kasihkan ke ibu-ibu. Kalau nggak ada ibu, mic-nya. Dapat hadiah Ustaz? Loh, dapat hadiah, masih banyak hadiahnya di sini. Masih banyak. Kalau habis nanti tambah lagi di tuan rumah. Silakan ibu-ibu, ada? Nah, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, doa itu kan memang akan dikabulkan Allah. Tapi cara Allah mengabulkan kan dengan 3 cara Ustaz. Masya Allah. Iya. Pertama langsung dikabulkan, kedua nanti yang diminta dikasih. Ya. Yang pertama yang diminta, kedua nanti ditunda Ustaz pada saat di akhirat Ustaz. di akhirat. Oke. Satu lagi. Digantikan dengan Diselamatkan dari bencana. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Ini buat ibu-ibu. Boleh. Kan ada bunga-bunganya. Iya, Anda tidak tahu isinya apa ya. Ini hadiahnya. Naam jamaah. Tadi yang diminta dikabulkan. Kepingin punya anak, Allah kasih anak. Ada yang doa anak sudah 20 tahun Ustaz nikah Ustaz. Doa tiap sholat. Kalau tiap sujud dia sholat, dia berdoa. Subuh berapa kali dia berdoa minta anak? 4 kali. 4 kali sujud. Ya. Zuhur 8 kali. Asar 8 kali. Berapa wis? 20 jemaah. Ya. Betul 20? Oh. Maghrib 6 kali. 26. Isya 8 kali. 34 kali setahun kali 20 tahun. Doa terus dia sama. Minta anak. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Udah doa. Ada orang yang sampai waktu dia putus asa, mengatakan kayaknya Allah nggak ngabulkan doaku. Ini suudzon sama Allah. Nabi Zakaria baru dikasih anak umur 100 tahun. Bayangin ya. Dalam setiap permohonannya Allah dengarkan. Cuma memang jawaban dari permintaan itu boleh jadi minta anak dikasih. Boleh jadi dipalingkan dari musibah yang setara dengan doanya. Yang ketiga, dikumpulkan buat dia, disimpan. Karena kalau dikasih di dunia, boleh jadi dia berhenti berdoa. Berapa banyak di antara kita yang ketika memohon kepada Allah, permintaannya dikasih, berhenti dia doa aja. Udah selesai. Dia sakit, minta sembuh, dikasih sembuh, berhenti nggak doanya? Selesai sudah sembuh saya. Coba sakitnya tetap, boleh jadi sampai mati dia berdoa. Jadi ahibati fillah,
Allah Azza wa Jal tahu mana yang lebih baik buat hambanya. Kita itu nggak tahu. Yang kita tahu itu yang kita sukai. Ana suka, ana tidak suka. Makanya Allah Azza wa Jal ketika mewajibkan perang, siapa yang suka dengan peperangan yang berpotensi orang ini mati? Ketika dia mati, yang jelas istrinya akan menjadi janda, anaknya akan menjadi yatim, mungkin istrinya dinikahin sama temennya nantinya. Banyak hal seperti itu. Baik. Atau dia nggak mati tapi dia cacat seumur hidup. Banyak sahabat yang seperti itu. Allah mengatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kata Allah, diwajibkan buat kalian berperang. Dan berperang ini sesuatu yang dibenci oleh jiwa manusia. Terus apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Kita suka, kita kepingin takdirnya seperti ini. Anda sudah merencanakan seperti ini. Orang buka usaha, semua ingin sukses. Tahu-tahu bangkrut, tutup usahanya dia. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Kalau kita ngelihat media sosial ya, yang ada di Instagram, TikTok mungkin Anda nggak tahu ya, di YouTube mungkin. Like, dulu ada like and dislike. Sekarang sudah nggak ada. Dislike-nya udah nggak ada. Dulu kan ada jempol ke bawah. Sekarang kayaknya dihilangkan. Seperti itu. Manusia taunya itu. Suka dan tidak suka. Aku maunya kayak gini. Aku rencananya kayak gini. Aku. Tapi ternyata yang terjadi bukan yang dia inginkan. Ketika seorang beriman dengan takdir, dan dia tahu yang menetapkan takdir ini adalah Al-Alim Al-Hakim. Coba jamaah buka Qur'annya. Di surat Az-Zukhruf. Enggak, salah, bukan Zukhruf. Surat Asy-Syura ayat 50. Nah, ayat 49 sampai 50. Supaya kita tahu kalau sesuatu yang terjadi tidak menyenangkan kita, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita tetap berbaik sangka sama Allah. Di ayat 49 Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Makanya orang kalau kena musibah apa kata dia? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka ajarkan kepada anak kita ya, kalau dia terkena musibah, nah sebutkan ini, nah. Dan suruh dia membaca artinya. Karena kadang-kala suruh baca itu, tapi dia nggak tahu apa maksudnya. Anak punya anak tadi habis sholat Jumat nangis-nangis ya, Pak. Karena layangannya rusak. Buat anak itu musibah besar. Karena dia kepingin sore-sore main layangan. Ini sampai rumah rusak bawah. Sini. Coba ngomong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mulai ngomong. Dia baca artinya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala di musibahku dan berikan aku ganti yang lebih baik darinya. Supaya orang tahu kita ini milik Allah tuh. Layangan itu milik Allah. Mungkin buat sebagian orang tua, oh sih layangan 2.000 cuma harganya. Saya bisa belikan. Tapi buat anak enggak. Makanya kegembiraannya anak sama kegembiraannya orang tua
lebih enak kegembiraannya anak. Anak-anak tuh dikasih duit 5.000. Dia tadi ngomong, "Mbak minta duit 5.000 buat beli layangan." Berapa harganya? 2.000-an kata dia. Oke, bapak-bapak dikasih duit 2.000. Bersyukur. Tidak ada. Apa 5.000? Iya loh jemaah. Kita sudah tidak menganggap itu nikmat. Tapi dia menganggap itu nikmat jemaah. Jadi kegembiraan buat anak-anak itu sangat murah sekali. Sedangkan kita, sebagian kita dapat rezeki 10 juta. Perak 10 juta. Perak 10 juta. Iya biasanya 200 juta. Ya. Ketika Allah kasih kepada dia nikmat besar, akhirnya sulit dia mendapatkan kegembiraan. Jadi mahal, kegembiraan orang ini mahal. Tapi ingat tadi, milik Allah yang di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Lalu Allah katakan, yahabu liman yasha'u inathan. Sebagian orang itu Allah kasih anaknya semua perempuan. Semuanya perempuan. Padahal Allah kasih yang lebih baik buat dia. Maka Allah sebutkan, wa yahabu liman yasha'u dzukur. Sebagian orang Allah kasih anak itu laki-laki semuanya. Sampai ibu kesel. Tidak ada yang nulungi. Karena semua laki berantem terus anaknya. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Sebagian anaknya itu laki perempuan, berpasang-pasangan. Subhanallah, di akhir ayat Allah mengatakan wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki mandul. Mandul jemaah. Siapa yang bikin mandul? Allah Azza wa Jalla. Lu kenapa Ustaz ya? Karena ada sebagian mak-mak protes, Ustaz. Gimana Ustaz kata dia? Allah itu nggak adil kata dia. Loh kok bisa nggak adil kata dia? Iya, ana nggak punya anak, dia punya anak. Berarti dia kan nanti akan ada yang melanjutkan mendoakan dia Ustaz kalau mati. Ana siapa yang mendoakan? Subhanallah jemaah. Pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Ingat, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya nggak punya anak dari Nabi alaihi salatu wasallam kecuali Khadijah radhiyallahu anha. Ada budak Maria punya anak tapi meninggal dunia. Aisyah nggak punya anak. Hafsah nggak punya anak. Aisyah ini anaknya Abu Bakar. Hafsah ini anaknya Umar. Bapaknya itu orang soleh semua jemaah. Dijamin masuk surga. Nggak punya anak. Kemudian Zainab bintu Jahash nggak punya anak. Kemudian Ramlah anaknya Abu Sufyan nggak punya anak ya. Maimunah bintul Harith nggak punya anak. Sofia ini semua istrinya Nabi. Yang mungkin orang berpikir ya Nabi seharusnya minta langsung dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Allah nggak ingkar janji. Artinya doanya pasti dikabulkan. Cuma jawaban dari doa tadi sudah kita bahas. 1 dari 3 hal. Allah tutup ayat ini, innahu alimun qadir. Sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla maha mengetahui dan maha kuasa gitu loh. Maka kenapa kita yang ada di ruang ini beda-beda, cuma rizkinya beda, wajahnya beda, ujiannya beda. Ada yang fulan diuji di urusan ekonomi. Ada yang diuji di fisiknya. Di fisiknya. Ada orang yang sampai umur 80 tahun sehat. Kemarin anak ketemu dengan seorang cerita, anak punya ibu saat umur 93. 93 umur ibu anak. Apa 96 lupa ya.
baca Quran nggak pakai kacamata, Ustaz. Masih jalan beraktivitas, Ustaz. Oh iya, nah, Sohi, ketemu di Bogor kemarin. Anaknya umur 70 tahun, 70 sekian, sudah sakit-sakitan. Ujiannya beda-beda. Allah tahu kenapa ujian ini diberikan kepada orang tersebut. Ahibati fillah. Dan bagi orang yang bersabar, jadi sikap kita menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, itu ada 4 sikapnya. Yang satu dosa, yang satu wajib, ya. Ingat jemaah, 4 menyikapi sesuatu yang tidak kita sukai. Yang nomor 1 itu dosa. Yang nomor 2 itu wajib. Yang nomor 3, ya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan keutamaannya. Yang nomor 4 itu kemuliaan dan fadilah. Siapa yang mau nyebutkan? 1, 2, 3, 4. Nah, fadhal jamaah. Yang pertama marah. Yang pertama marah, itu yang dosa. Yang kedua sabar. Sabar itu yang wajib. Kemudian yang ketiga ridho. Ridho itu antara wajib dan keutamaan. Nah, yang keempat bersyukur. Allahu Akbar, sahih jamaah. Barakallahu fikum. Kayaknya kasih ada yang lebih besar ya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, tadi ahibati fillah. Yang pertama marah. Ada orang marah. Marah karena tidak menerima apa yang Allah takdirkan. Tadi tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Ada orang yang anaknya sakit, dia bawa ke rumah sakit, ternyata meninggal dunia anaknya. Lalu mulai dia protes sama Allah. Kenapa ya Allah kau ambil anakku? Padahal aku sudah haji. Aku umroh terus, sedekahku juga banyak. Aku puasa Senin Kemis. Mulai dia sebutkan kebaikan-kebaikannya sebagai bentuk protes kepada Allah Azza wa Jalla. Dia lupa bahwa orang yang paling besar balanya itu adalah para nabi. Yang kalau dia dibandingkan dengan nabi, ya Allah jauh. Jadi asyaddun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling dahsyat balanya itu para nabi. Jadi kalau bapak-bapak merasa saya kena musibah terus, sudah jatuh tertimpa tangga, oh boleh jadi engkau orang soleh. Jadi bukan malah dipikir orang buruk, enggak. Thummal amthal fal amthal. Setelah nabi, siapa yang paling besar balanya? Yang mendekati nabi, yang mirip sama nabi ibadahnya, keimanannya. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seorang itu dikasih bala sesuai dengan agamanya. Kan ada di antara kita yang agama itu buat sampingan. Bahkan kadang-kala sebagian orang melihat, ya Allah Ustaz, fulan ini Ustaz tidak pernah ke masjid Ustaz, tapi soge Ustaz. Duit Ustaz. Ana Ustaz, Allahu Akbar. Sebelum adzan soft pertama Ustaz. Tapi utang Ustaz tidak mari-mari Ustaz. Tak lunas-lunas. Makanya ketika orang berpikir seperti itu, dia akan melakukan protes ya, Ma. Padahal seharusnya dia memahami bahwa Nabi Musa dan Fir'aun itu yang enak hidupnya itu Fir'aun. Padahal ngaku Tuhan. Nabi Musa sulit hidupnya beliau. Bahkan dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. 10 tahun gembala kambing demi untuk membayar mahar atas pernikahannya. Ternyata memang orang dikasih bala sesuai dengan agamanya. Fa in kana fi dinihi salb ishtadda bala'uhu. Kalau ternyata dia dalam agamanya itu kuat, keras agamanya, maka dikeraskan balanya.
Nabi SAW ketika beliau sakit yang kemudian meninggal dunia. Jadi Nabi SAW meninggalnya itu bukan dalam kondisi sholat, jemaah ya, yang nggak sakit. Nabi itu sakit parah, jemaah. Parah sekali. Sampai sahabat yang datang ke rumah Nabi SAW, ketika nyentuh Nabi SAW, panasnya itu di atas selimut, jemaah. Di luar selimut itu panas. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Sakitmu ini parah, panasmu ini panas sekali, kata dia. Iya, kata Nabi SAW, inni u'aku wa'kar rajulaini minkum. Panasku ini panasnya 2 orang di antara kalian. Bayangin, jemaah. Nabi SAW pernah mau sholat ya. Ketika beliau sudah masuk waktu Isya, beliau tanya, orang-orang sudah sebelum ya Rasulullah. Oh, siapkan buat aku air dari 7 kendi. Dimasukkan ke Nabi, duduk di tempat kayak sekarang mungkin bathtub ya. Tempat untuk merendam pakaian. Beliau duduk disiramin jemaah. Sama istri-istrinya. Sampai seger jemaah. Beliau bangun jemaah, mau sholat, pingsan jemaah. Kemudian beliau siuman lagi. As-shallan nas, belum kata dia. Belum sholat, nunggu engkau ya Rasulullah. Kemudian disiramin lagi Nabi SAW. Terakhir Nabi mengatakan, muru Abu Bakar farli salibina. Suruh Abu Bakar jadi imam sudah. Beliau sholat di rumahnya. Beliau itu selama 17 waktu sholat gak ke masjid. Iya, insya Allah 17 waktu. Beliau meninggal di hari Senin. Meninggal sebelum zuhur lah. Beliau sudah gak sholat mulai malam Jumat. Isya malam Jumat beliau sudah gak sholat. Tadi malam berarti malam Jumat ya. Isya. Hari Sabtu full. Oh, hari Jumat full ya, malam Jumat. Hari Jumat full beliau gak sholat di masjid. Padahal masjidnya deket ya, nempel sama rumahnya. Hari Sabtu 5 waktu gak ke masjid Nabi SAW. Karena gak bisa memang. Kemudian hari Ahad full. Berarti sudah berapa waktu sholat? 16. Isya sama 3 hari ya. Plus subuh hari Senin. Gak bisa jemaah. Parah sekali. Dan ketika beliau mau meninggal dunia, sekaratnya itu sekarat yang berat. Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, aku kalau dengar orang matinya mudah atau gampang, aku gak terlalu memikirkan. Karena aku melihat Rasulullah SAW meninggalnya itu jemaah. Sakit. Sekarat. Sampai beliau mengatakan, ala innalil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekaratnya. Sekarat itu seperti orang antara sadar dengan tidak sadar. Seperti orang mabuk. Karena sakitnya. Ya gimana ya? Ruh itu berpisah dengan tubuh. Makanya dikasih bala yang paling besar itu para nabi. Bukan orang biasa-biasa. Maka jangan pernah protes sama Allah Azza wa Jalla. Merasa kenapa kau dikasih bala seperti ini. Maka tadi sikap yang pertama marah. Enggak pantas engkau marah. Kalau engkau marah, Allah akan marah kepadamu. Kenapa? Allah kasih nikmat banyak. Itu anakmu yang meninggal dunia, itu juga dari Allah Azza wa Jalla. Ini orang bisa berbicara, bisa ngomong, bisa jalan, bisa umroh, bisa haji, bisa sodakoh, bisa beribadah. Itu Allah yang ngasih. Kok tahu-tahu dia protes sama Allah Azza wa Jalla. Sikap yang kedua yang wajib adalah sabar. Sabar itu menahan. Jadi hatinya panas penuh dengan kesedihan, tapi dia tahan. Dia tahan dari mengucapkan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Dia tahan dari melakukan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Ada orang yang kalau dapat musibah kemudian dia lempar-lempar ya, kalau dulu mukul-mukul pipinya atau merobek bajunya, ada yang seperti itu. Itu orang yang tidak bersabar. Dia masuk jaza yang pertama. Baik, jadi sabar itu wajib. Dan yang wajib ini ada 3 syaratnya. Syaratnya sabar ini jamaah.
Karena kalau kita membaca keutamaan orang-orang yang sabar, dapat pahala yang tidak ditakar jemaah ya. Itu sabar yang sempurna. Kalau sabarnya nggak sempurna, syaratnya kurang, ya kurang pula pahala yang akan dia dapatkan. Jadi syarat sabar itu yang pertama, lillahi ta'ala, ikhlas. Ada orang yang sabar karena malu. Mosok ustadz, nggak sabar. Akhirnya dilihatin orang, terpaksa dia nahan diri jemaah. Bukan karena Allah, karena malu sama masyarakat. Dia kepingin teriak, tapi ada kamera. Aduh, no kamera, nggak jadi sudah dia. Akhirnya dia tahan dirinya. Padahal bergejolak hatinya malah. Jadi sabarnya bukan karena Allah. Jadi syarat pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, tidak mengeluh kepada manusia. Tidak mengeluh kepada manusia. Jadi mengeluhnya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana Ustaz? Berarti kita nggak boleh curhat. Ya kalau bisa kita nggak curhat kecuali sama Allah, itu yang lebih utama. Ya udah. Kenapa kita mengadukan Allah kepada manusia? Sedangkan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dan Allah lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Kenapa kita harus mengeluh sama manusia? Para ulama menyebutkan mengeluh kepada manusia ada yang boleh, tapi tetap mengurangi pahala sabar. Mengeluh ya dalam rangka mencari solusi. Saya ini sakit sudah 7 hari. Ininya sakit, itunya sakit. Mulai dia sebutkan. Bukan dalam rangka mengeluhkan Allah. Enggak. Mengadukan Allah kepada manusia. Enggak boleh. Kalau dia mengadukan Allah, seakan-akan Allah zalim sama dia. Ini enggak boleh mengeluh. Tapi kalau dia mengeluh karena untuk mendapatkan solusi ya. Itu enggak apa-apa. Tapi tetap mengurangi pahala sabar tadi. Ada yang mengeluh kondisi rumah tangga sama temannya. Bukan mencari solusi. Cuma sekedar ingin melampiaskan, bukan melampiaskan, mencurahkan isi hatinya. Karena ada seorang perempuan yang dia ngomong sama anak gini. Dia ngomong, anak ini Ustaz, bukan cari solusi Ustaz, kata dia. Cuma ingin mengeluarkan isi hati anak. Karena tahu Ustaz akan mengatakan sabar. Dia tahu, dia sudah tahu, alhamdulillah sudah pinter gitu kan. Cuma dia ingin mengeluarkan. Tadi kita bicara sabar. Sabar yang sempurna itu, yang lillahi ta'ala, itu mau tidak mau. Yang kedua, dia tidak mengadu kepada manusia. Tapi kalau dia pun mengadu dalam rangka mencurahkan isi hatinya, ya akan mengurangi pahala sabarnya. Tapi kalau dia ingin cari solusi, ya semoga Allah kasih solusi. Karena sejatinya yang bisa menyelesaikan hanya Allah Azza wa Jalla. Tapi yang ketiga, sabar, syarat sabar yang mendapatkan pahala sempurna ini adalah sabar inda sadmatil ula. Sabar ketika hempasan pertama. Pada waktu kejadian. Ada yang sabarnya setelah 3 hari. Iya yo. Pancene kudu sabar. Loh, wis pirang dino, wis 3 dino. Ada yang seperti itu jemaah. Jadi dengan berjalannya waktu dia mulai menerima keadaan. Tapi di hari pertama enggak dia. Masih dia marah-marah. Masih dia. Maka yang seperti ini enggak sempurna pahala buat dia. Jadi 3 syarat sabar yang kalau terpenuhi kita akan mendapatkan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu sabar. Nahan ya. Belum. Setelah yang sabar ada tingkatan di atasnya yang namanya ridho. Jadi kalau sabar itu hatinya masih panas ya. Kalau ridho sudah dingin dia. Dia nerima sudah. Itu yang namanya ridho dengan takdir Allah Azza wa Jal. Ada perbedaan di antara para ulama apakah ridho itu wajib atau hanya keutamaan. Sebagian mengatakan wajib ridho. Tapi sebagian yang wajib itu sabar. Baik, yang terakhir yang paling puncaknya itu syukur jemaah. Gimana orang takdirnya tidak sesuai dengan keinginan dia dan dia bersyukur. Ini tingkatan yang tinggi sekali.
Karena dia berbaik sangka sama Allah, pasti ada hikmahnya. Kalau yang aku pinta dikasih sama Allah, itu kan permintaanku. Tapi kalau sama Allah diganti, pasti lebih baik gantinya. Karena Allah lebih tahu mana yang lebih manfaat buat diriku. Jadi ingat, orang itu diuji sesuai dengan tingkat keimanannya. Maka tadi ketika imannya kuat, agamanya bagus, Allah tambahkan balanya. Tapi ketika imannya lemah, ya Allah sesuaikan dengan dirinya. Allah itu tahu. Terus kata Nabi SAW, "Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khatiyah." Ada orang yang Allah kasih bala, yang balanya nempel sama dia. Jadi balanya itu ya sudah, dia mau dikasih sakit, ya udah sakit sampai mati. Ada yang miskin sampai mati. Itu dia sebutkan. Ada orang, ya Allah Ustaz, anak ini tiap bulan mikir untuk bayar kontrakan. Ada. Sampai meninggal dia di rumah kontrakan gitu. Terus balanya dibawa mati. Ini balak ternyata Allah berikan kepada dia sebagai tanda cinta Allah kepada dirinya. Sehingga orang ini jalan di muka bumi gak punya dosa. Gak ono tusoni. Namun kadangkala orang itu gak sabar. Jadi ada orang yang ketika, contoh nih, ada orang mungkin dikasih sakit stroke. Karena ibu Ana stroke ya. Ana jadi tahu. Jadi orang ketika stroke itu emosinya labil. Mudah marah mungkin. Seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu akhirnya dia bisa lebih bersabar menerima keadaan yang ada. Tapi tadi mungkin dengan berjalannya waktu sampai meninggal, dan boleh jadi memang Allah kasih bala ini untuk menghapuskan semua dosa-dosa dia. Ahibati fillah, ada seorang yang datang kepada Nabi SAW. Dia ketika datang selalu bawa anak laki-lakinya, bawa putranya. Nabi pernah tanya sama dia, "Atuhibbuhu?" Engkau cinta sama anakmu ini? Apa kata orang ini? "Ya Rasulullah, ahabbakallah kama uhibbu." Kata orang ini, "Semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintai putraku ini." Kayaknya ini putranya satu-satunya. Ya biasa ya, orang tua kalau punya anak laki satu, ya Allah, masih kecil lagi ya. Setelah berapa waktu, Nabi gak kelihatan sama orang itu lagi bawa anaknya. Nabi tanya alaihi salatu wassalam, "Ma fa'ala ibnu fulan?" Anaknya fulan kemana? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, meninggal dunia anaknya." Bayangin jangan. Maka Nabi berkata kepada bapaknya, "Ama tuhibbu an la ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu yantadhiruka." Engkau mau enggak? Engkau suka enggak? Nanti pada hari kiamat, ketika engkau mendatangi pintu-pintu surga, engkau akan ketemu anakmu nunggu engkau di sana. Subhanallah syama. Maka ada seorang yang berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, alahu khasa amlikullina?" Apakah fadilah ini hanya untuk dia atau buat semua kita, kata dia. Faqala Rasulullah SAW, "Bali kullikum." Itu untuk semua kalian, kata dia. Bayangin jemaah. Dan hadis ini sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi artinya tatkala takdir tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita harus melihat panjang dunia ini akan kita tinggalkan. Sedangkan pahala sabar itu akan terus kita dapatkan sampai hari kiamat. Maka hendaklah kita lebih berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal. Takdir itu sudah ditulis. Tugas kita berusaha. Tatkala takdir itu baik, maka bersyukurlah. Dan tatkala takdir itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, bersabarlah. Kalau enggak kuat, lihatlah, ternyata ada orang-orang yang lebih parah hidupnya daripada kita. Banyak jemaah. Tapi kadangkala kita membandingkan diri kita dengan yang lebih enak, lupa untuk melihat kepada yang di bawah, sehingga kita hidup menderita.